Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan narasumber, diantaranya Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Russeimi yang bergabung melalui sambungan virtual, kemudian juga staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Vasco, untuk terkait dengan percepatan penanganan dari dampak bencana yang terjadi di Sumatera, baik itu Sumatera Barat, Aceh, dan juga Sumatera Utara. Spesifik untuk Sumatera Barat, apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Pak Vasco? Ya, mengenai pesan khusus dari Pak Prabowo, alhamdulillah hari ini kemarin dari mulai rapat dari Aceh beliau memimpin, kita juga mengikuti melalui Zoom. Beliau memang berpesan kita harus ke depan bersama-sama masyarakat yang terdampak. Dan saat ini kami bersama dengan Menteri PU tadi barusan berkunjung ke beberapa titik yang memang mempunyai jalur-jalur transportasi utama kita, baik di Lembah Anai, di Kabupaten Agam, di Kabupaten Tanah Datar, dan Tanah Panjang, untuk membuat percepatan pembangunan dalam rangka pemulihan pasca bencana ini bisa berjalan dengan baik. Dan paling penting saat ini kita juga meminta kepada BMKG dan BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca, Mbak. Karena kebetulan dalam 2 hari belakangan ini hujan kembali turun, dan kami berharap modifikasi cuaca ini bisa berjalan dengan baik dan efektif. Baik, berarti terkait dengan agar akses jalan lintas ya Pak ya bisa kembali dapat dilalui, serta salah satunya mendorong agar dilakukan modifikasi cuaca karena memang informasinya cuaca kembali hujan ya untuk beberapa titik di Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Nah, kemudian kalau untuk daerah-daerah Pak yang terisolir sejauh ini, apakah semuanya sudah bisa diakses baik itu kendaraan roda 2 atau roda 4, dan bagaimana penyaluran bantuannya Pak? Baik, Pak Vasco, apakah masih bersama kami? Mbak, halo? Baik, Pak Vasco, kalau begitu selain mempercepat terkait dengan pembangunan infrastruktur yang kemarin rusak dan mendorong agar dilakukan modifikasi cuaca, bagaimana mungkin update apakah masih ada daerah-daerah yang terisolir Pak sejauh ini tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali di sana? Ya, memang masih ada beberapa kecamatan yang di beberapa titik di Kabupaten Agam dan sebagian di Kabupaten Tanah Datar. Kita masih terus melakukan kegiatan pembersihan jalan-jalan yang terjebak longsor tersebut, Pak. Kita mencoba mau distribusikan alat berat ke beberapa titik yang memang daerah tersebut tidak bisa dilalui oleh jalur darat. Dan bantuan Presiden tadi malam sudah datang, bantuan baik itu dari bahan pokok dan pakaian dan lain-lain, itu segera didistribusikan pagi tadi ke beberapa titik-titik di kabupaten kota tersebut. Baik. Nah, selain hal tersebut, Pak, ada beberapa titik yang kami juga jumpai, rekan-rekan jurnalis kami di lapangan menangkap harapan dari warga akan dilakukannya terkait dengan pembangunan ulang tempat tinggal mereka. Nah, terkait dengan hal ini, apakah juga akan menjadi salah satu pokok yang dikerjakan dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan, Pak? Ya betul, dari beberapa hari yang lalu kita sudah mulai mendata, baik itu Bupati Wali Kota dan tiap-tiap wali nagari ataupun lurah terhadap masyarakat yang terdampak, berapa rumah yang memang harus kita relokasi. Nah, relokasi tersebut memang dibutuhkan dalam waktu segera. Kita juga membuat sebuah program yang namanya hunian sementara, Mbak. Dan dengan dukungan pemerintah pusat, alhamdulillah sangat disupport betul oleh beberapa kementerian-kementerian yang ada di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Baik. Baik, kalau begitu kami akan kawal terus bagaimana langkah-langkah di lapangan untuk dapat mempercepat penanganan dampak bencana ini. Dan kami tahu Bapak ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan karena memang lagi di lapangan ya Pak sepertinya. Selamat kembali melakukan aktivitas dan salam sehat untuk seluruh teman-teman yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih. Baik, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan kurang lebih bagaimana langkah dari pemerintah Sumatera Barat terkait dengan instruksi Presiden yang kurang lebih kami menangkap catatannya adalah akan fokus untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, karena ada jalan yang putus, kemudian juga mendorong modifikasi ke cuaca, serta juga untuk membangun kembali hunian-hunian yang layak bagi warga yang memang rumahnya habis tersapu oleh banjir dan juga longsor yang kemarin terjadi. Nah, akan melengkapi dialog kita pada saat kali ini, sudah bergabung juga
tadi kami sudah menyampaikan di awal, yaitu Timothy Ivan Triono selaku staf khusus kantor staf kepresidenan. Mas Timothy sudah mendengar suara dengan jelas? Sudah Mbak. Baik, Mas Timothy, kalau kita simak tadi apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Vasco, Ya. mereka menerjemahkan dan juga menyebutkan apa yang menjadi arahan Presiden. Tetapi mungkin garis bawahnya, Mas, selain kecepatan, Presiden juga menekankan mengenai ketepatan dan konsistensi dari tindakan seluruh unsur pemerintah agar memastikan keselamatan dan pemulihan warga terdampak ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, langkahnya, Mas, bagaimana memastikan agar tidak hanya cepat tapi juga tepat dan adil karena wilayahnya sangat luas? Ya, langkah paling penting adalah Presiden hadir langsung ke lokasi, begitu ya. Pak Presiden bahkan bermalam di Aceh, Pak Presiden memimpin rapat terbatas untuk mendengarkan langsung laporan dari para menteri, para pembantunya di lokasi terdampak bencana, begitu. Nantinya Presiden juga akan bergilir, begitu ya, mengunjungi lokasi-lokasi terdampak lainnya, begitu. Nah, Presiden juga sudah memerintahkan agar seluruh jajaran melakukan percepatan berkaitan dengan evakuasi korban di daerah-daerah yang masih terisolasi, yang masih terisolir, begitu. Lalu Pak Presiden juga memerintahkan percepatan distribusi bantuan, begitu ya. Lalu tadi kalau dikatakan ada untuk hunian, Pak Presiden juga sudah memerintahkan Menteri Perumahan Pak Marwar Sirait untuk menyiapkan hunian sementara dan juga hunian tetap. Pak Presiden sudah memerintahkan agar huntara dan huntap ini kalau bisa ditargetkan dibangun kurang dari 6 bulan, begitu. Lalu juga Pak Presiden sudah memerintahkan agar pemerintah sudah mulai melakukan distribusi hak-hak santunan bagi korban meninggal dunia maupun yang hilang, begitu. Jadi Pak Presiden menegaskan bahwa pemerintah memperhatikan betul bagaimana masyarakat bisa membangun hidupnya kembali setelah terdampak bencana, begitu. Lalu juga Pak Presiden memerintahkan agar dilakukan rehabilitasi lahan pertanian bagi lahan-lahan yang terdampak bencana dengan memberikan bantuan benih, pupuk, dan juga alat pertanian, begitu. Lalu bagi petani juga Pak Presiden memerintahkan agar dilakukan penghapusan atau restrukturisasi hutang, begitu. Karena dalam keadaan force majeure atau bencana alam, begitu. Lalu Pak Presiden juga sudah memerintahkan dilakukan percepatan dalam perbaikan infrastruktur. Oleh karenanya kemarin Pak Presiden menunjuk langsung Pak Maruli, Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Sebagai contoh pembangunan jembatan di Biren kemarin yang ditinjau oleh Pak Presiden ditargetkan dapat selesai pekan depan, begitu ya, sehingga mobilisasi warga bisa mulai berjalan, begitu. Tadi kalau disampaikan dalam visual itu ada jalan di Lembah Anai. Beberapa waktu yang lalu saya bersama Pak Kepala Staf juga sempat meninjau langsung jalan yang putus di Lembah Anai itu. Alhamdulillah hari ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Artinya memang pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, kami semua bahu-membahu untuk bagaimana segera melakukan percepatan penanganan bencana. Tentu bukan hanya untuk fase sekarang ya, tapi juga fase ke depan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, begitu. Lalu juga pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah mempercepat ya pendirian posko darurat ya, posko darurat untuk kesehatan. Lalu juga Kementerian Kesehatan melakukan cek kesehatan, screening, begitu, agar penyakit-penyakit terdampak dari bencana ini bisa segera terdeteksi dan disiapkan langkah-langkah selanjutnya, begitu. Kementerian Kesehatan juga sudah menerjunkan ada water purifier ya untuk menetralisir air, begitu, sehingga air-air yang dikonsumsi oleh masyarakat di pengungsian terjamin higienitas dan sanitasinya, begitu Mbak. Baik, nah menarik untuk mendalami bagaimana komitmen pemerintah melakukan rehabilitasi infrastruktur yang sangat vital karena untuk menjangkau daerah-daerah dan juga menyalurkan distribusi. Tetapi Pak, kita tahu bahwa saat ini diinformasikan pula terkait dengan cuaca kembali mendung, kembali hujan. Bahkan untuk di Sibolga sendiri tadi kami juga mendapatkan informasi sudah kembali banjir. Pertanyaannya, di tengah situasi seperti ini, bagaimana kerja-kerja untuk melakukan perbaikan infrastruktur, rehabilitasi infrastruktur tersebut tidak hanya mengejar cepat saja, tetapi juga bisa awet jangka panjang dan juga memikirkan bagaimana mitigasi bencana ke depannya. Iya, tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Vasco juga bahwa BMKG dan BNPB diharapkan dapat terus mengencarkan modifikasi cuaca ya agar
hujan juga tidak turun atau minimal intensitas hujannya bisa dikurangin begitu. Tetapi prinsipnya begini Mbak, Presiden ingin agar pemerintah semua sumber daya bergerak begitu ya. Untuk pembangunan jembatan juga tadi malam dilaporkan oleh Pak Menteri PU akan dilakukan evaluasi dan akan diperhatikan kualitas bahannya agar ketika nanti dibangun ulang kualitasnya baik, kualitasnya juga tahan lama begitu sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini bisa berjalan lancar begitu. Dan juga tadi Pak Presiden tadi malam sudah memerintahkan agar bantuan berupa anggaran untuk pemerintah daerah itu juga ditambah. Pak Mendagri mengusulkan agar diberikan tambahan anggaran 2 miliar rupiah per kabupaten kota, tetapi oleh Pak Presiden dikali 2, sehingga nantinya masing-masing kabupaten kota ada 52 di 3 provinsi tersebut akan diberikan bantuan sebesar 4 miliar untuk tiap kabupaten kota ya, sehingga Pak Presiden sudah menyiapkan anggaran 208 miliar rupiah begitu. Lalu untuk provinsi Pak Presiden juga sudah memerintahkan akan ditambahkan anggarannya sekitar 15 sampai 20 miliar tiap provinsi baik untuk Aceh, Sumut maupun Sumatera Barat. Nah, dukungan anggaran ini diperlukan untuk mempercepat juga pembangunan infrastruktur. Jadi rasanya kalau ada pembangunan infrastruktur yang bisa dihandle oleh Pemkab, Pemkot, dan juga Pemprov, maka itu akan menggunakan anggaran yang akan ditambahkan oleh Pak Presiden. Artinya Pak Presiden betul-betul memperhatikan betul soal kualitas bangunan, kualitas jalan, kualitas jembatan yang akan nanti diperbaiki. Demikian Mbak. Baik, berarti memang benar-benar diperhatikan ya penanganan dari semua aspek termasuk ada kucuran dana, kucuran anggaran untuk setiap daerah yang terdampak. Baik, kami akan kawal terus bagaimana percepatan penanganan ini diimplementasikan di lapangan. Terima kasih Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.